Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Agung Mahkota Anturium. Untuk kali ini kita berkunjung di Panti Asuhan Omah Berkah. Dan untuk hari ini itu kita akan memberikan edukasi kepada teman-teman di Panti Asuhan Omah Berkah. Itu cara penanaman jemani. Jadi kita dari awal kita akan memberikan edukasi terhadap teman-teman kita atau adik-adik kita di Panti Asuhan Omah Berkah sendiri. Nah, untuk kondisi Panti Asuhan itu kayak gini ya teman-teman ya. Nah, untuk kesempatan hari ini itu kita akan memberikan atau pengetahuan terhadap anak-anak panti asuhan. Nah, untuk kondisinya panti asuhannya itu kayak gini ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk kesempatan hari ini itu kita akan memberikan wawasan tentang masalah bagaimana caranya kita menanam tanaman hias di tempat-tempat yang kecil atau sederhana. Ini karya-karya anak panti ya teman-teman ya. Ini itu menanam sayuran, itu ada tomat ya kan, ada tomat, terus ada tanaman terong, terus juga ada tanaman ini tanaman air, ini tanaman kangkung, ini juga ada tanaman kubis. Ini karya-karya anak panti. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan mengajari bagaimana cara pembuatan media tanam untuk jemani dan cara perawatan harian. Jadi ini untuk mengedukasi teman-teman kita di Panti Asuhan atau saudara-saudara kita di Panti Asuhan. Ini Mahkota Anturium sendiri itu memang akan mengajari ya, ini pemberdayaan. Ini tanaman-tanaman hidroponik, ini baru belajar di hidroponik. Nanti kita akan mengajari di tanaman hias. Nah, biar untuk kegiatan harian. Oke, kita lanjut lagi untuk perawatan jemani. Nah, untuk kali ini kita akan mengajari bagaimana anak panti itu merawat tanaman hias. Jadi bagi teman-teman yang pengen mengikuti, nanti bisa ikuti video ini sampai dari awal sampai akhir. Nanti kita berikan edukasi masing-masing teman-teman kita itu biar tahu bagaimana tanaman hias itu biar bagus. Jadi proses-prosesnya dari awal sampai akhir kita ikuti terus. Untuk saat ini kita mau mengajari bagaimana cara mengelap tanaman itu sendiri. Setelah itu kita mengajari bagaimana cara pencampuran media-media tanam dan media-media biar kelihatan bagus, nanti perawatannya juga biar maksimal. Oke, kita ikuti terus video ini. Ini di kelompok ini anak-anak Panti Asuhan Omah Berkah, ini teman-teman kita. Jadi kegiatan pada hari ini itu kita memang berkunjung di Panti Asuhan Omah Berkah. Ini bersihkan dulu daunnya. Ini prosesnya di awal atau tiap hari juga harus di? Tiap hari nggak apa-apa. Kalau misalnya sudah bersih ya seminggu sekali atau apa, nanti tetap tanaman itu biar bagus. Kelihatan gitu, kelihatan bagus. Cuma bagian atasnya atau sama bawahnya. Jadi untuk pengelapan itu dilakukan atas bawah. Dilakukan berulang-ulang ya biar mengikat ya. Nanti nah itu ini dicuci lagi kapasnya, dicuci terus dilap lagi atas bawah. Pelan-pelan aja, dianu aja. Ya kan, nanti yang penting kita belajar di permulaan dulu, nanti setelah
kita berhasil di sini, nanti kita kembangkan jenis-jenis yang lainnya. Kita belajar bareng-bareng di sini. Biar adik-adik semua nanti setelah keluar dari sini, ada yang sudah lulus sekolah, kalau misalnya mau mengembangkan di pertanian atau di usaha-usaha lainnya nanti bisa. Itu aja. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Tadi kan penyiramannya setiap 3 hari sekali, yaitu pagi saja atau gimana? Dan itu airnya di berapa? Nah, untuk masalah penyiraman itu 3 hari sekali itu kita kocor. Kocor misalnya benar-benar air, kandungan air di dalam pot itu benar-benar berganti. Jadi gini, penjelasan secara ilmiah. Jadi tanaman itu kan ada pH. Ya. Merawat tanaman cemaninya. Cemani gitu. Cemani itu ayam ya Pak gitu. Ayam cemani. Ya, cemani. Dari start awal ini ya, mudah-mudahan kalian nanti benar-benar diperhatikan betul apa yang nanti disampaikan supaya kalian nanti tidak bingung. Kemudian kalian nanti bisa merawat tanaman ini dengan baik. Ya. Langsung aja menyingkat waktu, saya persilakan Mas Agung untuk memulai acara ini. Monggo, silakan Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada adik-adik semua. Siang. Mungkin kesempatan hari ini itu kita akan belajar bagaimana cara merawat tanaman itu biar kelihatan bagus dan nanti pertumbuhannya juga bagus. Karena di tanaman hias sendiri itu beda dengan tanaman pertanian. Tanaman hias itu yang kita tujuan kita di tanaman hias itu biar menghasilkan tanaman yang bagus dan sehat. Beda dengan tanaman pertanian. Tanaman pertanian itu daunnya jelek, yang penting buahnya bagus, hasilnya bagus saya itu loh. Tapi di tanaman hias ini sendiri itu kita benar-benar mengutamakan bagaimana caranya tanaman itu biar cantik, biar bagus, kualitasnya juga bisa maksimal. Nah, untuk kali ini nanti adik-adik bisa catat apa saja yang dapat membuat tanaman itu bagus. Bisa dimulai untuk yang pertama. Yang pertama kita harus menyiapkan media tanam. Nah, media tanam itu sendiri itu adalah apa namanya? Untuk menghasilkan tanaman yang berkualitas. Nah, apa saja campuran media? Itu yang pertama itu sekam fermentasi. Terus untuk yang kedua itu adalah akar pakis. Yang ketiga itu adalah konteng fermentasi. Tahu konteng kok? Konteng itu dihasilkan dari biji apu pohon raya. Itu difermentasi. Jadi untuk konteng fermentasi dan campuran yang ketiga itu adalah pasir Malang. Memang aslinya dari pasir Malang itu memang benar-benar dari Malang itu, karena pasirnya itu berubah. Jadi yang keempat itu adalah pasir Malang. Nah, nanti untuk masalah perbandingan media itu 4:1. Jadi yang 4, misalnya contoh pakai ember itu 4 ember sekam fermentasi, 1 ember konteng, 1 ember pakis, dan yang terakhir 1 ember pasir Malang. Jadi dari bahan-bahan tadi itu kita campur nanti langsung kita praktekkan. Nah, untuk masalah perawatan itu kita siram itu 3 hari sekali. Untuk penyiraman itu 3 hari sekali. Siram 3 hari sekali.
Terus untuk pemupukan dilakukan setiap 1 minggu sekali. Dan masalah untuk penggantian media itu dilakukan setiap 6 bulan sekali. Media tanam itu diganti 6 bulan sekali. Nah, nanti untuk ukuran pot nanti sudah kita persiapkan. Jadi pot yang ukuran sekitar yang pot ukuran 25 cm itu nanti bisa sampai dewasa. Dewasa itu besar, tidak masalah, tapi potnya tetap kecil. Itu fungsi dari pot itu sendiri itu untuk membatasi pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman itu memang pertumbuhannya dibikin stabil, jangan sampai dibikin langsung besar. Nah, bagi adik-adik di sini semua, jadi untuk tanaman hias sendiri memang besar itu bagus, tapi untuk tujuan kita di sini itu membuat tanaman itu biar pertumbuhannya stabil. Beda dengan tanaman lain. Jadi jangan keburu-buru biar cepat besar, jangan. Tapi dibikin bagaimana tanaman itu stabil. Kalau ini kan misalnya contoh ini ya, contoh yang di depan saya ini itu kan dia daunnya kan tidak langsung besar. Tapi kalau misalnya dia langsung besar berarti pertumbuhannya tidak stabil. Kalau bisa diusahakan dari ukuran segini itu pertumbuhannya sekitar setengah senti setiap pertumbuhan daun. Jadi kalau bisa itu jangan terlalu subur banget dan jangan terlalu berlebihan untuk mengasih air. Jadi kelebihan air itu juga tidak bagus untuk tanaman. Nah, untuk masalah penyiraman tadi sudah saya sampaikan, itu untuk tanaman itu kita siram 3 hari sekali, jangan lebih dari 3 hari sekali. Misalnya dalam setiap hari kita harus siram, itu malah jelek. Ya memang bagus ya kan, tapi untuk kualitas itu jadi bagus. Nah, maka dari itu adik-adik nanti dalam waktu penyiraman kita siram 3 hari sekali. Terus kalau bisa dalam setiap pagi dari jam 7 sampai jam 9 itu dikenakan matahari. Nanti itu dicatat dari jam 7 sampai jam 9. Jadi sebenarnya kalau di depan sini itu kurang bagus untuk tanaman. Nah, kalau bisa antara jam 7 sampai jam 9 nanti bisa ditaruh di tempat yang ada cahayanya, ada matahari. Tapi setelah nanti jam 9 itu kalau bisa tanaman itu jangan kena sinar matahari. Karena apa? Karena sinar matahari itu kan radiasi panasnya itu terlalu panas, nanti daunnya kebakar. Nah, kalau bisa itu nanti setelah jam 9 itu jangan sampai kena sinar matahari secara langsung. Tapi kalau misalnya mau dikenakan sinar matahari itu harus pakai penyaring. Nah, penyaringnya apa? Penyaringnya bisa pakai plastik UV bisa, terus pakai paranet itu ya kayak jaring-jaring itu namanya paranet. Itu nanti bisa dipergunakan. Kalau untuk paranet yang dipakai itu ukurannya itu sekitar 65%. Nah, jadi paranet itu kan ada masing-masing. Paranet itu ada paranet ukurannya masing-masing. Ada yang 65%, 75% dan 85%. Nah, untuk Jemani sendiri itu yang paling pas itu menggunakan yang 65% karena pas itu. Jadi mataharinya bisa terserap melewati paranet. Jadi daunnya tidak akan terbakar. Nah, dan jangan lupa ini tanaman Jemani itu beda dengan tanaman yang lain. Dalam arti tanaman yang lain itu contohnya kalau Jemani itu membutuhkan sirkulasi udara. Jadi jangan sampai tanaman itu kita di tempat yang sempit. Jadi kalau bisa itu di tempat yang luas. Untuk apa? Jadi fungsinya sirkulasi udara itu seperti untuk bernapasnya tanaman. Jadi bagi teman-teman di sini yang ingin mempelajari nanti masalah Jemani, ya kan, atau masalah detail ya bagaimana kita merawat nanti barang-barang yang akan dikonteskan itu juga bisa. Terus masalah penanamannya itu sendiri nanti juga ada rumusnya.
Nah, tanaman itu sendiri nanti kalau khusus yang Jemani itu tangkai bawah itu harus rata dengan pot. Tangkai bawahnya, tinggi potnya itu harus rata. Nanti dalam ngasih media itu kita pastikan akar itu nanti tertutup. Gitu. Jadi dipastikan akar harus tertanam di media. Itu sangat penting sekali karena apa? Akar yang keluar nanti biasanya kalau yang tidak terkena media itu sangat percuma sekali karena dia tidak bisa menyerap nutrisi atau makanan tanaman itu sendiri. Jadi bagi adik-adik semua nanti untuk masalah perawatan di sini juga kan setiap satu orang kan dapatnya kan satu-satu ya kan, nanti berlomba-lomba bagaimana caranya kita merawat dengan sebaik mungkin di sini ya kan. Nah, nanti perawatan terbaik itu nanti kita lombakan. Karena apa? Di penjual tanaman sebenarnya kan itu ada kontesnya juga, dilombakan. Jadi tanaman yang kita rawat itu jangan cuma dirawat loh. Bukan cuma untuk hiasan kok. Itu nanti kita perlombakan. Pertama di sini kita lombakan di sini. Nah, setelah itu nanti tanaman terbaik yang menilaikan nanti saya. Nah, setelah itu kita lombakan di kontes nasional. Ya semoga nanti perawatan kalian bisa juara kayak gitu. Jadi kita tetap berusaha sebaik mungkin walaupun kita di lingkungan sini itu kita memanfaatkan lingkungan bagaimana kita biar bisa merawat tanaman, terus tanaman itu biar bisa bagus dan dikonteskan. Itu di rumah itu banyak tanaman yang sudah pernah juara, nanti pialanya sudah ada, contohnya juga ada. Jadi jangan patah semangat. Oh, kita kok cuma di panti itu kita karya kita biar dilihat di luar. Jangan patah semangat. Walaupun dengan keterbatasan kita, tapi nanti kita perawatan tanaman kita nanti bisa untuk kontes, itu aja. Nah, nanti habis ini langsung kita praktek bagaimana cara mencampurnya, terus bagaimana cara kita menanam. Kita langsung belajar bareng-bareng karena waktunya juga, waktunya nggak lama toh, soalnya saya juga lagi ngerawat di rumah, ya kan. Nanti di sini kita langsung praktekkan bareng-bareng. Besok sudah mulai perawatan, jadi nanti siswa kalau kapas ada, kalau kapas nanti nggak apa-apa, Jadi nanti tanaman ini itu kita bersihkan terlebih dahulu, ya kan. Langsung praktek aja nggak apa-apa, langsung bareng-bareng, nanti biar mempersingkat waktu kayak kan. Nah, kita praktek bareng-bareng, nanti praktek dengan tanaman-tanaman sendiri-sendiri. Nanti ikuti langkah-langkah saya, ikuti ikuti petunjuk-petunjuk saya, nanti langsung dipraktekkan biar tahu semua. Jadi adik-adik semua jangan patah semangat walaupun belum bisa. Tapi kalau kita pengen tekun belajar itu pasti bisa. Nanti lumayan lah ibaratnya kalau kita bisa merawat dengan bagus, dengan kualitas yang bagus, itu nanti bisa dijual. Nah, itu aja. Nanti adik-adik nanti gimana caranya biar bagus dan bisa dijual, punya uangan kayak gitu lebih bagus lagi. Nah, terus itu sudah cukup kemungkinan untuk sebenarnya di tanaman itu tidak terlalu rumit, yang penting di perawatan harian aja. Di perawatan harian, jadi itu yang terpenting cuma media tanam, itu paling penting. Kalau untuk masalah perawatan harian itu sangat mudah sekali, cuma nyiram terus ngasih pupuk. Nanti pupuknya tadi sudah saya bawakan, nah, nanti pupuknya itu ada tersendiri, iya kan. Terus untuk dosis pupuknya itu sedikit banget, tidak banyak kayak tanaman-tanaman hidroponik, itu tidak banyak. Sebenarnya lebih irit di tanaman hias. Mungkin ada yang mau ditanyakan apa? Mau tanya apa? Yang belum tahu? Kira-kira apa? Nah, gini, penjelasan di anthurium sendiri. Anthurium itu kan nama spesies tanaman. Jadi anthurium itu dibagi beberapa tanaman.
kuping gajah itu ikut anthurium, jemani ikut anthurium, setelah itu tokeri ikut anthurium. Jadi banyak spesies. Jadi anthurium itu kan spesies anthurium. Nanti jenis-jenisnya dibagi berbagai macam. Jadi untuk saat ini jemani itu ikut ke anthurium. Anthurium kan untuk penjelasannya itu anthurium jemani berarti di kelas anthurium tapi jenisnya yang jemani. Kalau namanya kobra mako itu nama jenisnya itu sendiri, nama tanaman itu sendiri. Jadi dibagi macam-macam. Jadi jemani itu ada sekitar 500 lebih nama jemani. Nanti ada yang mangkok tornado, mangkok eka, mangkok sapu jagat, mangkok pasopati, itu macam-macam. Itu jenisnya nanti total ada sekitar 500 jenis. Nah, nanti itu dipelajari setelah kita tahu cara perawatannya dulu. Nanti tahu semua. Kita belajar dari sedikit. Yang penting yang kita pelajari itu pelatihan dasar dulu. Yang dimaksud pelatihan dasar itu bagaimana kita memulai menanam tanaman hias itu sendiri. Nah, setelah kita bisa, nanti kita kembangkan merawat tanaman-tanaman jenis lainnya. Kayak misalnya aglonema. Aglonema itu memang untuk saat ini itu sangat banyak diminati di Indonesia. Bahkan Indonesia itu kekurangan tanaman. Indonesia kemarin impor dari Thailand itu sekitar 300 juta pot. Berarti banyak banget itu. Nah, maka dari itu karena Indonesia itu kurang, ya kan? Nah, bagaimana caranya kita mengembangkan tanaman biar Indonesia itu tidak impor. Jadi nanti bagi adik-adik semua yang bisa di tanaman, nanti kita ada organisasi sendiri nanti yang berpusat di Jakarta, itu namanya ASA, Asosiasi Aglonema Nusantara. Dan untuk Magelang sendiri juga ada. Magelang itu termasuk cabang wilayah Magelang ada. Jadi nanti bagi adik-adik semua yang minat dengan tanaman hias, nanti bisa saya masukkan di